4 jam lah. Luar biasa ya. Enggak punya KTP dia. Udah lari dia. Tuhan kita Mana? beda apa ya? Udah lari Bapak. Bukan. Mana siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Gimana kalau posisi Ini ada keamanan. Diusir, gimana Pak rasanya Pak? Mana tadi Bapak yang tadi tuh? Kami Natalan loh Pak. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit? Terserah. Ngomong Pak. Jangan Pak. Ngomong ayo. Silakan. Ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Benar sekali. Tapi kami mohon, ini kan Mohon. Kerugian kalian apa? Melarang kami beribadah. Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak? Tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja, Pak. Apa Dan kerugian kami kalian? minta cuma 4 jam, Pak. Apa kerugian kalian, Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga, Pak, di Aceh, Pak. Bapak apa kerugiannya Saya di Aceh, kalau saya beribadah di sini? Tenggara, Pak. Tunggu dia bicara, Mak. Hah? Apa kerugiannya, Mak? Ya, Apa kerugian Bapak? Coba. Serambi Mekah. Kami minta Saya duit bisa kalian. ibadah di sana, Pak. Di Aceh. Kami minta tanah kalian. Saya di sana. Saya kemarin minta sama Sama desa. peduli, Pak. Kasih kami tempat. Masjid ada di sana, Mana beriman. tempatnya? Kita hormati. Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Ibadah nggak bisa, cuma 4 jam. Iya, Bapak bilang, Bapak mau kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa, apa dia bilang? Semua anak saya. Kalau anak tuh jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak Pemerintah. Ya pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Enggak masalah. Soal sah Bapak mau tidak. sah apa enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Buat kami ini keberatan. Sekarang Ruginya Bapak apa? keberatan apa sih, Pak? Apa Bapak ruginya? Ini hari Natal loh, Pak. Apa Bapak ruginya? Terlepas dari hari Natal hari Iya, apa yang Bapak bergerak. ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh, Pak. Saya paham benar, saya punya Nggak ustad, usah saya bicara punya sana. haji. Iya, nggak usah Saya sana. juga diucapkan, Ini Sol. batu gede, Pak. Iya. Apa Bapak ruginya? Bukan masalah Enggak, Bapak rugi Jangan nggak? di sana, Pak. Ruginya Bapak apa? bicara untung dan rugi. Bukan, kami nggak ada urusan sama Masa Bapak. kami cuma ibadah 4 orang, jam, Pak. Pak. Betul, 4 Kita jam. tidak Dan ini bukan mengkristenkan gereja, orang. kami hanya tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar video yang dinarasikan umat Kristiani yang sedang melakukan ibadah Natal di sebuah rumah komplek perumahan digerebek, disatroni sejumlah warga yang menolak kegiatan Natal di rumah tersebut. Pada portal media online Detikcom, informasinya berita nasional, kata polisi soal heboh pelarangan ibadah Natal di perumahan Bogor. Video viral di media sosial yang bernarasi pelarangan ibadah Natal di dalam perumahan di wilayah Cilebut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhirnya terjawab. Polisi menjaga kegiatan ibadah tersebut hingga selesai. Kapolres Bogor AKBP Imanuddin menyebut persoalan tersebut sudah selesai, sudah clear. Kita jagain sampai selesai ibadah kok. Itu lokasinya di dalam perumahan, kata Iman. Menurutnya persoalan tersebut terjadi karena warga komplain pemilik rumah yang merayakan Natal tidak menjalani kesepakatan dengan warga perumahan. Warga komplain karena sebelumnya ada kesepakatan dengan warga bahwa rumah itu rumah pribadi, bukan gereja. Peribadatan hanya dilakukan untuk keluarga setempat yang jumlahnya hanya 3 orang, kata Iman. Hanya saja ketika muncul reaksi dari sejumlah warga, maka aparat kepolisian melakukan mediasi. Dan kegiatan Natal di rumah tersebut berjalan hingga selesai dengan pengawalan aparat kepolisian. Artinya memang persoalan ini clear sampai di situ. Hanya saja saya ingin mengajak kita semua menggunakan hati nurani dan akal sehat kita. Mengapa umat Kristiani di perumahan tersebut
melakukan Natal di rumah karena satu, mereka nggak punya gereja. Karena nggak punya gereja, maka mereka ingin beribadah walaupun di rumah. Seandainya mereka punya gereja atau diizinkan mendirikan gereja, mereka tidak perlu payah-payah kok beribadah di rumah atau di perumahan. Mungkin ada beberapa kendala yang mereka hadapi ketika hendak mendirikan gereja. Yang kedua, coba kita menggunakan akal sehat dan hati nurani kita. Umat yang berkumpul di rumah tersebut kan sedang beribadah. Mereka sedang merayakan Natal. Loh, apa masalahnya? Emang itu masalah? Emang itu persoalan? Wong kita ini mengadakan pesta, ngundang artis, ngundang biduan yang kadang dari pagi sampai sore sampai malam melakukan pesta, yang kadang-kadang juga berkumpul minuman keras di sana. Entah tetangga biasa-biasa saja. Ketika terjadi kegiatan yang kurang lebih itu sangat mengganggu sekali dengan lingkungan sekitar. Saya coba pernah bertanya, mengapa Bapak tidak merasa terganggu misalnya dengan pesta yang secara berlebih-lebihan diselenggarakan, memekakkan telinga, belum lagi joget-joget erotis dan lain sebagainya. Apa kata tetangga tersebut? Ya ini kan juga nggak sering-sering, cuman sesekali saja. Itu pun cuman pas pestaan. Nah sekarang begini, umat Kristiani, mereka kan nggak sering-sering. Mereka bukan dalam rangka melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan. Mereka semua sedang beribadah. Mereka semua sedang berhari raya. Loh, apa masalahnya kemudian? Ini saya nggak masuk di logika saya dan tidak masuk di akal sehat saya. Justru saya merasa malu ketika ada orang yang mengatasnamakan Islam melakukan itu semua. Anda belajar Islam dengan siapa sih? Dan belajar Islamnya di mana gitu? Dapat dalil-dalil mana sebetulnya? Baik, saya mau lanjut ke informasi yang berikutnya. Beberapa saat yang silam sempat viral juga kejadian di Kecamatan Maja. Kita baca di portal media online juga di BBC News Indonesia. Judul beritanya, tak ada gereja di Kecamatan Maja, maka umat Kristen dilarang ibadah Natal di ruko. Ini jelas bentuk diskriminasi. Sejumlah umat Kristen di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, mengaku tidak mau jika diminta beribadah Natal di wilayah lain dengan alasan karena tidak ada gereja. Pelarangan ini disampaikan Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, karena diklaim ada pihak yang keberatan kalau ruko dijadikan lokasi kegiatan ibadah lantaran tidak sesuai peruntukannya. Peneliti dari LSM Setara Institute menyebut sikap Bupati ini jelas menunjukkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Sebab hak beribadah dan beragama melekat pada setiap individu warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Pertanyaannya, mengapa masyarakat di Kecamatan Maja melakukan ibadah Natal di sebuah ruko? Mengapa mereka lakukan itu semua? Karena mereka tidak punya gereja. Mengapa mereka tidak punya gereja? Mungkin ada banyak sekali kendala yang mereka alami ketika hendak mendirikan gereja. Maka mereka memanfaatkan ruko. Dan itu boleh-boleh saja sebetulnya. Karena memang belum ada rumah ibadah. Nah mestinya sang bupati sebagai pimpinan peka dengan persoalan ini. Kalau tak diperkenankan di ruko, ya bupati yang menyediakan fasilitas. Entah dia pinjamkan kantor kecamatan kah? Entah dia pinjamkan kantor aset pemerintah kah? Atau dia sewakan di tempat tertentu agar umat Kristiani bisa beribadah dan bisa mengadakan Natal. Dia kan pemimpin yang harus mengayomi semua umatnya. Saya ingin mengajak kita semua berpikir dengan hati nurani dan nalar yang benar. Loh, ada apa dengan umat muslim ini? Ada orang-orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, lalu melakukan tindakan diskriminatif terhadap agama lain. Anda sama saja sudah memfitnah ajaran Islam. Dan Anda sudah mencederai Islam yang rahmatan lil alamin. Ini perlu kita koreksi sebetulnya. Coba kita kembali ke sunnah Nabi. Keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baca dalam kitab Sirah Nabawiyah. Ketika umat Kristiani Bani Najran, jumlahnya 60 orang lebih, berkunjung ke Madinah, disambut oleh Nabi di Masjid Nabawi. Itu pada hari Minggu itu. Pada hari Minggu, disambut di Masjid Nabawi, dan mereka minta izin kepada Nabi untuk melakukan kebaktian di masjid. Dan Nabi perkenankan. Beberapa sahabat sempat bereaksi untuk melarang menggunakan masjid sebagai tempat kebaktian. Maka kemudian Nabi bersabda, "Da'uhum, biarkan mereka," kata Nabi, "jangan kalian ganggu, jangan kalian usik, biarkan mereka beribadah."
Malah disebutkan bahwasanya mereka semua melakukan kebaktian menghadap ke arah timur. Sebagaimana kebaktian yang dilakukan oleh umat Kristiani. Nah ini kan jelas sekali. Ini jelas sekali. Nabi loh. Kekasih Allah. Dari mana sih kita belajar agama ini? Semuanya kan sumbernya dari Nabi. Nabi memperkenankan umat Kristiani melakukan ibadah sementara di Masjid Nabawi. Masjid itu loh. Itu masjid. Subhanallah. Itu pemimpin yang sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya saya ingin mempertanyakan. Ada apa sih sebetulnya? Kok sebagian segelintir orang umat muslim ini kayaknya antipati banget dengan agama Kristen. Loh, mengapa Anda merasa iri, merasa terganggu? Apa mungkin bagi Anda Kristen itu adalah sebuah ancaman? Ini ada apa sebetulnya? Ada yang salah dengan cara beragama Anda itu. Ada yang salah dengan keimanan Anda sebetulnya. Dan ada yang salah dengan pemahaman Anda. Ada yang salah ini. Saya juga kadang-kadang kita ini sahabat tahun geger, gedean di media sosial ngomongin Natalan. Ketika hari raya Nyepi nggak ada yang meributkan. Ketika hari raya Galungan nggak ada yang meributkan. Tidak ada yang kemudian mengharam-haramkan. Bahkan ketika umat beragama Buddha dan Konghucu sedang imlekan, justru umat Islam rame-rame ikut imlekan. Pada datang ke petekong, datang ke vihara. Datang ke vihara, ngarep dikasih angpau, kan begitu ya, subhanallah. Loh, nggak ada yang mengharam-haramkan. Nah, ketiba Natalan rame aja setiap tahun. Ada apa? Berarti ada sentimen dong di diri kita. Ada masalah ini sebetulnya. Nah, saya hendak mengucapkan kepada umat Kristiani atas beberapa insiden terhambatnya umat Kristiani melakukan ibadah Natal pada tahun ini. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya ingin tegaskan bahwasanya mereka sebenarnya tidak mewakili Islam. Mereka tidak mewakili umat Islam pada umumnya. Karena mereka itu sebetulnya kelompok minoritas. Kelompok minoritas pertama, mereka yang hanya bereaksi secara emosional. Orang yang bodoh. Orang yang nggak ngerti agama. Kalau dia mengerti agama, tidak mungkin dia melakukan itu semua. Karena dalam Islam ini tidak boleh berlaku diskriminatif terhadap umat beragama lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina tuhan-tuhan agama lain. Menghina cara beribadah umat beragama lain. Menghina ajaran agama lain. Tidak boleh. Itu di Quran loh. Coba saya ingin bertanya kepada para mubalik yang sok paham agama, yang dia menceramahkan agama ini, lalu dia mencaci maki agama lain. Lalu dia populer dan terkenal dengan cara mencaci maki agama lain. Anda belajar dari mana sih sebetulnya? Di dalam Islam ini dilarang kita mencaci umat beragama lain. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, mereka tidak mewakili umat muslim. Mereka kelompok minoritas yang nggak ngerti agama. Atau yang kedua, kelompok minoritas abangan. Ini kejadian sebetulnya. Ada sebuah kejadian nih. Saya nggak menyebutkan nama daerahnya. Orang mau bangun gereja dihancurkan. Begitu saya lihat yang menghancurkan itu preman-preman. Islamnya Islam KTP. Sholat aja nggak pernah. Kerjaannya minum tuak. Kerjaannya mabok-mabok di perempatan. Lalu saya tanya, bang, kata saya, ngapa sih gagah amat ngancurin gereja? Kata dia, walaupun saya nggak pernah sholat, ngaji alif bengko aja nggak tahu. Tapi kalau ada gereja di kampus saya akan saya hancurkan. Dia sesat perasaan, sesat keyakinan. Dia pikir itu benar. Dia pikir itu jihad agama. Kata saya, itu bukan jihad agama, itu sangat memalukan sendiri. Itu sangat memalukan sekali. Anda mabuk, Anda nggak kenal agama, sholat aja tidak, tapi sok merasa membela agama. Dalam Islam tidak ada larangan umat beragama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Kalau kita ini paham dengan Islam yang rahmatan lil alamin, justru sebetulnya kita mudahkan ketika umat beragama lain ingin beribadah menurut kepercayaannya dan untuk mendirikan rumah ibadah. Lu apa salahnya? Coba kita tampilkan, kita merujuk lagi kepada Nabi Islam yang rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Jadi kita ini punya kewajiban, punya beban moral menampilkan Islam yang indah. Tahsin suratil Islam. Menghias, memperindah wajah Islam yang sesungguhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali semata-mata agar menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, Islam agama rahmat, bukan agama arogan, bukan agama marah-marah, bukan menebarkan ketakutan dan ancaman. Jangan begitulah. Cobalah kita timbang perasaan.
Seandainya kita di Amerika, nggak boleh Idul Fitri, nggak boleh Jumatan di masjid. Kita muslim minoritas di Amerika. Seandainya kita dilarang Jumatan di masjid, dilarang Idul Fitri, kan ngenes di hati. Timbang perasaan, jangan jadi arogan. Jangan mengikuti hawa nafsu. Itu hawa nafsu semua itu sebetulnya. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa bersikap hangat kepada mereka semua Muhammad, bersikap hangat, ramah, lemah lembut, menggembirakan. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau bersikap kasar, marah-marah, menakut-nakuti dan berhati kasar, lang faddu min haulik, niscaya mereka semua akan lari dari sekelilingmu. Ini kan ini sifat ajaran Islam yang dicontohkan oleh Nabi yang sesungguhnya. Satu hal lagi yang hendak saya komentari. Beberapa waktu silam misalnya di Cianjur, terkait dengan bantuan korban Cianjur, aksi kemanusiaan dari umat Kristiani berlabel gereja yang sempat ditolak di Cianjur. Loh, apa masalahnya? Ketika umat Kristiani ditanya, mengapa bantuan itu berlabel gereja? Mereka ingin membangun kesan bahwasanya umat Kristen, umat Nasrani, bahwasanya gereja itu peduli dengan kemanusiaan. Apa itu salah? Ya nggak salah. Ketika ada umat beragama Buddha peduli bencana, menggunakan atribut beragama Buddha, boleh-boleh saja. Karena mereka ingin bangun kesan Buddha itu cinta damai, peduli dengan yang lemah dan sedang terkena musibah. Begitupun umat agama Hindu, ketika peduli dengan kemanusiaan. Sama dengan kita umat muslim. Misalnya ada bencana di Kabupaten Karo seperti dulu kan. Bencana di Kabupaten Karo yang rata-rata penduduknya non-muslim. Kita datang ke Karo misalnya memberikan bantuan dengan atribut masjid, dengan atribut beragama Islam. Apa boleh? Boleh. Loh, mengapa itu kita lakukan? Karena kita ingin menyampaikan, ada pesan di sana. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Islam itu peduli dengan persoalan kemanusiaan. Boleh-boleh saja. Misalnya ke Nusa Tenggara Timur atau ke Papua, kita melakukan aksi kemanusiaan dengan atribut masjid, atribut beragama, boleh-boleh saja. Karena memang itu sifatnya agama. Ada dakwah di dalamnya, menyampaikan nilai-nilai moral kepedulian kita dengan sesama. Saya mengajak kepada kita semua, yuk kita berpikir dengan hati nurani dan logika yang sesungguhnya. Sekali lagi saya ingin tegaskan, beberapa insiden belakangan sama sekali tidak mewakili Islam. Karena Islam tidak pernah mengajarkan yang sedemikian rupa. Dan yang kedua, sama sekali tidak mewakili mayoritas umat Islam. Karena itu kelompok minoritas yang nggak paham agama, gagal paham agama, dan bersuku pendek. Nah, tinggal dikompori oleh kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi itu kelompok takfiri. Jangankan yang beda agama, dengan yang seagama saja dia bid'ah-bid'ahkan, dia kafir-kafirkan, dan setiap momen begini mereka memang manfaatkan untuk menciptakan keresahan. Baik, mungkin itu dulu saja beberapa pesan yang hendak saya sampaikan. Ada baiknya saya mencuplik ulang ceramah saya setahun yang lalu yang berkaitan dengan masalah kita ini. Selamat menyaksikan. Tapi saya hendak menyampaikan bahwasanya pertama, apakah boleh umat Islam itu melarang agama lain beribadah menurut agama mereka? Jawabannya tidak boleh. Setuju nggak, Bu? Nggak boleh, karena kita sudah ada pakemnya, lakum dinukum waliyadin. Jadi kita nggak boleh mengintervensi umat agama lain untuk beribadah. Jadi kalau ada orang Islam mengatasnamakan Islam untuk mengganggu umat beragama yang lain beribadah, sudah jelas-jelas dia membajak Islam. Dia cuma mengatasnamakan Islam dan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya kasih catatan bahwasanya apa hukumnya mendirikan rumah ibadah selain rumah ibadahnya umat Islam bagi agama lain. Islam tidak melarang, Bu. Jadi memang bedanya begini, kalau umat agama minoritas, ini Islam ini mayoritas di Indonesia, betul? Yang minoritas itu kalau ingin mendirikan tempat ibadah itu harus mengacu kepada SKB 3 Menteri. SKB berapa itulah ya, ada aturannya ya, Bu. Ya termasuk orang Islam juga sebetulnya kalau bikin masjid nggak boleh sembarang. Kita ini mentang-mentang mayoritas ya, Bu, kadang-kadang melanggar hukum dalam mendirikan masjid semau-mau. Kan mendirikan masjid itu nggak boleh dekatan, betul apa betul? Ada masjid banyak di Bandar Lampung ini, Bu, jaraknya cuma 100 meter. Azannya saingan,
Jumatannya saingan. Nggak jauh lah dari tempat kita. Agak ke sono dikit tuh. Nggak nyampe 100 meter, Bu. Azan saingan. Bahkan di Tanjung Karang Pusat, nggak usah disebut daerahnya, nggak enak. Nanti mereka ngambek sama saya. Di Tanjung Karang Pusat itu hampir sebacokan, Bu. Karena masjidnya cuma 100 meter. Bersaing. Sebetulnya kan nggak boleh mendirikan masjid berdekatan tuh nggak boleh sebetulnya. Itu melanggar hukum agama. Secara fikih dia melanggar. Secara hukum negara juga dia melanggar. Nggak boleh. Saya kembali lagi untuk agama-agama minoritas. Misalnya Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Ketika hendak mendirikan tempat ibadah, mereka memang mesti izin. Surat izinnya ini juga atas izin pemerintah dan warga sekitar. Dan gereja GP itu memang sudah 2 tahun diurus izinnya nggak keluar-keluar. Ada kemungkinan, mungkin saja, tidak mendapatkan izin dari warga sekitar. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham, Bu, bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Padahal tidak juga. Jadi jangan salah memahami hadis, tidak ada larangannya. Kita ini jangan sampai ya, Bu, agama mayoritas tapi arogan, jangan sampai. Ibu-ibu bayangkan kalau kita tinggalnya di Amerika, mau bikin masjid kita dihancurkan orang, enak nggak, Bu? Nggak enak kan? Sementang kita minoritas, kita nggak bisa bikin masjid misalnya. Sementang kita minoritas misalnya, kita tidak bisa sholat ke masjid, nggak enak rasanya. Makanya orang Jawa punya istilah apa, Bu? Rumungso. Rumongso. Bukan Jawa, ini salah juga ngomongnya ya. Tepo siliro ya, Bu, ya. Tenggang rasa, kata orang tua kita. Bahkan dalam hadis-hadis sahih ya, Bu, Nabi pernah dikunjungi oleh umat Kristen Bani Najran. Datang kepada Nabi dengan 60 orang utusan ya, Bu. Pas hari Minggu mereka beribadah kebaktian di Masjid Nabawi. Para sahabat hendak melarang mereka. Biarin, kata Nabi, nggak apa-apa. Biarkan mereka beribadah kebaktian di Masjid Nabawi. Artinya toleransi Nabi, kebijaksanaan Nabi menunjukkan sedemikian rupa. Nabi pernah meminjamkan Masjid Nabawi untuk tempat ibadahnya umat Nasrani. Pernah. Untuk kebaktian di hari Minggu. Jadi jangan dibikin kaku kita beragama itu. Tambah lagi, Bu, ada kejadian perjanjian Nabi dengan Bani Najran. Bani Najran itu beragama Kristen ya. Perjanjian Nabi, yang perjanjian tersebut benang merahnya beginilah. Benang merahnya itu Nabi membuat perjanjian bahwasanya umat Kristen adalah wargaku juga, kata Nabi. Adalah wargaku juga, dan umat Islam tidak boleh mengganggu mereka. Tidak boleh mengganggu jemaatnya yang sedang beribadah, tidak boleh mengganggu pendeta-pendeta mereka, dan tidak boleh merusak rumah ibadah mereka. Ini intinya benang merah yang disepakati oleh banyak ulama. Cuman yang diperselisihkan oleh para ulama itu yang tentang dokumen perjanjian Bani Najran. Yang disimpan di Turki, di Istanbul, Turki ya, Bu. Yang isinya begini. Kata Nabi, umat Islam wajib membantu umat Kristen. Seandainya umat Kristen membutuhkan bantuan umat Islam dalam rangka mendirikan rumah ibadah. Itu ada dokumennya, Bu. Cuman masih diperselisihkan oleh para ulama. Tapi ulama telah bersepakat bahwasanya umat Islam sama sekali tidak boleh mengganggu agama manapun dalam mendirikan rumah ibadah. Bukan kebenaran ya, Bu. Kita melarang agama lain mendirikan ibadah. Itu mendirikan rumah ibadah. Itu sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan pelajaran yang sedemikian rupa. Sebaiknya begini nih. Kalau urusan agama ini kan lakum dinukum waliyadin. Betul, Bu? Kita ibadah, mereka ibadah. Masing-masing saja. Namun pada hal-hal yang sifatnya sosial, kita ingin saling membantu, boleh. Saya ambil contoh misalnya di Labuan Dalam. Itu kan banyak orang Hindu Bali ya, Bu, ya. Di sana kalau pas Idul Fitri, Idul Adha, kan sholatnya di lapangan rata-rata tuh. Ada yang ke lapangan, ada yang di masjid. Itu orang-orang Hindu itu, Bu, mempersilahkan umat Islam berangkat semua ke lapangan. Nanti yang jaga parkir, pecalang Bali. Yang jaga di gang-gang, di rumah-rumah. Jadi nggak takut kemalingan. Nggak takut kegarongan, kan dijaga, Bu. Jadi orang Islamnya fokus beribadah Idul Fitri, Idul Adha semua. Itu kan luar biasa, kan? Ini kerjasama namanya. Nah, bagaimana cara orang Islam membalas kebaikan orang Hindu Bali? Nanti pas hari raya Nyepi, tidak ada satupun orang Islam yang mau hajatan di sana, Bu. Ya orang lagi hari raya Nyepi, kita organan, jedang-jedung, jedang-jedung. Kan nggak sopan itu, kan?
Mereka sedang nyepi kok kita ramein malahan. Itu nggak boleh. Jadi seandainya orang Islam di sana, Bu, terjadwal sudah mau hajatan, acara nikahan, begitu dilihat di tanggal, walaupun hari Minggu ya, Bu, ternyata itu hari raya Nyepi, orang Islam di sana rela membatalkan hajatan. Geser hari, Bu, demi menghormati umat agama Hindu sedang merayakan hari raya Nyepi. Nah, inilah yang disebut dengan rahmatan lil alamin itu. Jadi kita harus dapat pelajaran sedemikian rupa. Kalau saya terus terang saja, Bu, saya nggak takut di samping rumah saya ada gereja. Kan orang yang datang ke gereja kan orang ibadah, betul nggak kira-kira? Yang saya takut itu, Bu, kalau samping rumah saya diskotik, ceweknya seksi-seksi. Yang saya khawatirkan diri saya sendiri. Nanti saya khilaf, Bu, langsung salin saya. Sarung lepas, koko lepas, peci lepas. Ganti celana jean lepis, baju kaos oblong, kacamata hitam biar nggak kecirin, maskeran. Pakai topi. Jadi dah, jadi. Itu yang saya khawatirkan. Betul nggak kira-kira, Bu? Ibu-ibu samping rumahnya ada gereja, nggak masalah. Mereka tidak berbuat maksiat. Cuma kalau samping rumahnya tempat pelacuran misalnya, Bu, ya nggak suami ibu, anak bujangnya jajal. Penasaran juga gua masuk ke samping. Iya kan? Itu yang lebih berbahaya. Jadi kita ini harus menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang melindungi mayoritas, yang melindungi minoritas. Insya Allah. Buat umat Kristiani, umat Nasrani yang sedang beribadah dan merayakan Natal, ya kami mohon maaf kalau ada oknum-oknum di antara kami, orang-orang yang nggak paham agama, tapi mengatasnamakan agama untuk mengganggu umat agama lain dalam beribadah. Yakinlah bahwasanya tidak ada satupun dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis yang membolehkan kita mengganggu umat beragama lain. Nggak ada. Satupun tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya, tidak ada nasnya yang membolehkan kita mengganggu umat agama lain. Tinggal kita lakum dinukum waliyadin. Untuk panjenengan agama panjenengan, untuk saya agama saya. Kita ini jangan open sama punya orang ya, Bu. Kan sudah sering saya sampaikan, hidup bertetangga saja jangan ngurusi rumah tangga orang. Urusi rumah tangga kita sendiri. Setuju nggak kira-kira? Karena laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya iyalah, jadi juga begitu kali. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Islam itu indah. Saking indahnya semua orang yang memasukinya ingin, semua orang yang melihatnya ingin sekali memasukinya. Hanya saja orang tidak mengenal Islam dengan mempelajari Al-Quran, Bu. Orang mengenal Islam itu dengan melihat kelakuan orang Islam. Maka indahkan kelakuan kita, indahkan akhlak kita agar orang bisa mengenal Islam yang indah. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dikarenakan rahmat dari Allah, engkau Muhammad bisa bersikap lemah lembut kepada mereka semua. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau bersikap keras lagi, kasar dengan mereka, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Sejatinya ajaran Nabi, ajaran Islam itu lemah lembut. Jangan kasar, jangan marah-marah, jangan emosional. Karena kalau kita kasar, orang akan lari dari sekeliling kita semua. Setuju nggak kira-kira? Ini perlu saya garis bawahi. Mari kita jadikan Islam ini agama yang rahmatan lil alamin.